Ikhwan dan akhwat, silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ikhwan dan akhwat, para asatidzah, keluarga besar Himayah Foundation. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Gua kalau bilang cakep tuh yang kompak. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittikhadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Al-Bukhari. Wa qala ihris 'ala ma yanfa'uka. Rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, ikhwan dan akhwat sekalian, keluarga besar Himayah Foundation, Ustaz Maghribi sebagai pengawas, kita nanti juga akan banyak menerima nasihat dan ilmunya. Curahkan Ustaz ya nanti. Ya, Ustaz Zaid dan para rekan-rekan sekalian dari daerah Tawangmangu. Kalau Tawangmangu bilang dingin di sini enggak dingin, ya. Masih dingin di sana katanya. Semarang ya biasa dekat laut jadi agak panas-panas sedikit ya. Bahkan Jakarta panas kalau waktu musim panas tentunya. Kemudian Purworejo ya. Kemudian yang belum disebut di mana ini? Ya. Masih Indonesia juga ya. Baik saudara seiman, sehat semua? Ibadahnya lancar? Jadi dalam satu ayat dijelaskan kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau syukur kita benar pasti ditambah kebaikan dan keberkahan oleh Allah. Amin gitu dong. Amin.
Jadi kalau nggak bertambah, itu mesti masalah. Jangan-jangan ada syukur kita yang belum benar. Syukur itu juga kaitannya dengan ibadah. Syukur itu kaitannya dengan muamalah. Dan syukur itu juga kaitannya dengan hati. Dan ternyata syukur yang di atas ditambah yang lainnya apa? Yaitu sejauh mana kesungguhan, keseriusan kita di dalam iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Sebab kalau hanya untuk pribadi, itu saja, berarti kita belum menjadi muslim mukmin yang berkelas. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana dengan jelas dan tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Keluarga besar Himayah Foundation, kita patut bersyukur hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, dan insya Allah kebaikan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah dengan wasilah kita dipertemukan di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan rakernas. Ada beberapa hal penting yang ingin saya ingatkan untuk semua kita keluarga besar Himayah Foundation. Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua keluarga besar Himayah Foundation harus memahami 5 pilar. Ya, 5 pilar ini menjadi kunci untuk kedepannya, untuk kebaikan bukan hanya dunia saja, tapi sampai akhirat nanti. Kita punya moto jelas sekali, menjaga dakwah di setiap jengkal tanah. Maka semua baik yang di pusat ataupun di cabang masing-masing berusaha serius mengembangkan dan tentunya mengelola, mengatur dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan Islam, dan juga karena kita bernegara harus juga sesuai dengan ketentuan negara yang tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, apa 5 pilar yang wajib dipahami, bahkan wajib dimiliki oleh setiap keluarga besar Himayah Foundation? Yaitu yang pertama adalah baik hati. Yang kedua baik iman, baik ibadah, baik akhlak, dan juga baik ilmu. Inilah 5 pilar
bagi setiap keluarga besar Himayah Foundation harus memiliki. Karena 5 pilar ini bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi kemaslahatan ini untuk diri, keluarga, dan juga untuk umat. Dan ini juga dalam rangka izul Islam wal muslimin. Ketika hati kita bermasalah dan tidak segera kita perbaiki, maka berarti itu akan menjadikan diri kita akan mudah digoncangkan, bahkan dipatahkan oleh iblis. Coba aku nak tanya, ikhwan dan akhwat, pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah nggak malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Padahal untuk menghilangkan malas itu gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul? Jangan-jangan kalau kita pernah, atau kalau pernah wajar, lumrah. Tapi kalau sering malas, mungkin kita salah satunya melupakan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatu dan wa qahrul rijal. Kalau kita nggak semangat, ketahuilah waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi tentunya alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Jadi saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan kita semua, yuk perbaiki hati kita. Saya mengambil tentang hati yang baik itu jelas sekali di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat yang ke-26 ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang memberikan kebaikan manfaat. Yang memberikan kebaikan manfaat itu bukan harta yang melimpah ruah. Bukan juga anak yang dibangga-banggakan. Artinya harta nggak akan ada faedah manfaatnya kecuali harta itu kita infakkan, sedekahkan, kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah. Dan harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah karena kita infakkan, sedekahkan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Harta milik kita hanya untuk wira-wiri, ajang sana, ajang sini. Sedangkan harta milik syaitan, kalau na'udzubillah min dzalik, digunakan untuk maksiat dan dosa. Sampai-sampai dalam kondisi kalut, berat, banyak fitnah, banyak goncangan. Sampai-sampai Nabi memberikan satu nasihat istiftah ala qalbi. Mintalah kamu nasihat pada qalbumu, pada hati nuranimu. Kalau hatinya itu. Tapi sekali lagi, pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Itu syaratnya. Ayo kita perbaiki hati kita. Baik hati. Kaitannya hati tentunya dengan jiwa, kaitannya dengan qalbu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian baik hati, baik iman. Pastikan iman kita adalah iman yang benar. Ikhwan dan akhwat, hidup ini adalah pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita, tentunya dengan minta pertolongan kekuatan kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita melazimkan la haula wala quwata illa billah. Dan biasakanlah seperti yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Itu dari sisi ucapannya. Dari sisi tindakannya adalah apa? Tergantung. Kalau kaitannya dengan umur dan waktu, kesempatan, Nabi ingatkan ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas asih wal farq. Al-Bukhari. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Adapun yang dimaksudkan hati yang baik, dan hati yang baik ini yang bagaimana? Jelas sekali Allah nyatakan iman yang benar, maksudnya
Ada dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Az-zulm adalah asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Pastikan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran jangan sampai ada pada diri kita. Coba aku nak tanya, ada berapa sih ciri-ciri orang munafik? Ada berapa? Ada 33. Yang 3 itu yang pokoknya saja. Apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dan dipercaya khianat. Tapi yang idza qamu ila sholati qamu kusala, itu juga sifat orang munafik. Yang beramal riya, yang suka ungkit-ungkit kebaikan, yang lebih cenderung pada perilaku jahiliyah daripada Islam, yang senang berhukum dengan hukum yang memuaskan nafsunya ketimbang mengikuti ketentuan wahyu syariat Allah, termasuk yang memecah belah rumah tangga orang, yang menganjurkan perceraian. Itu juga bagian daripada sifat kemunafikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kira-kira ikhwan, akhwat, saya kasih PR mau nggak? Kira-kira mau kasih PR mau nggak? Berat banget sih jawabnya. Jadi gini, kalau ini misalkan saja ada ustadz ngasih PR ke muridnya, terus muridnya kayaknya nggak semangat, males, kayaknya nggak malah menolak, gitu. nggak mengerjain. Itu termasuk murid yang gimana itu? Tapi ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan, ya. Kemudian muridnya nggak ngerjain, ada yang lupa, yang nggak tahu. Ustadznya senyum-senyum aja dan memaafkan, ya. Itu termasuk ustadz yang gimana itu? Halo, gimana? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini ngelem awake dhewe ya. Jadi pastikan iman kita adalah iman yang betul-betul iman yang terbebas dari unsur kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Karena kita pilih ini adalah jalan, tempat, wasilah dengan Himayah Foundation ini mestinya bisa berkembang. Maka khususnya untuk yang di cabang dan juga yang di pusat, ayo semangat untuk mengembangkan ini. Antum jangan pernah ragu. Datangi orang yang dzul ilm, yang dia memiliki kapasitas keilmuan yang benar. Dzul mal, yang memiliki harta, juga yang memiliki kedudukan. Bismillah Pak, kami Himayah Foundation, ya, cabang dari Jakarta atau Bekasi, ingin mengembangkan dakwah. Kira-kira Bapak bisa memberi bantuan, mendukung kami. Kita mengajak. Yang punya harta, ini kita punya kegiatan ini, aktivitas ini. Antum gak usah ragu. Karena yang membuat antum ragu itu adalah iblis. Dan iblis akan menghalang-halangi setiap langkah orang yang mau melakukan kebaikan. Tapi antum sebelumnya maju minta pertolongan kepada Allah. Kalau doanya pakai doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi jangan dilakukan saya mau menghadapi Fir'aun, enggak begitu juga sih ya. Ayo ikhwan, kalau mau berkembang begitu, kalau mau tumbuh begitu, kalau mau bangkit, kalau mau berkembang begitu. Enggak usah ragu. Yang kita bawa ini adalah itharul haq. Dan kita berharap termasuk yang rabihun, yang beruntung, dan guraba, ya, yang asing. Tapi ketika antum, mohon maaf ini yang di cabang khususnya nggak semangat untuk mengembangkan ini, ya begitu-begitu saja nanti ya. Mari kalau yang berilmu, Anda siap bergabung dengan kami, insya Allah. Ilmu antum ini, tapi kita beramal sholih iqamatuddin. Senang orang itu diajak kebaikan, ya. Jadi insya Allah ini mengingatkan khususnya para ini juga mengembangkan. Caranya gimana? Salah satunya adakan event-event besar. Event-event besar itu kalau nggak bisa sebulan sekali, bisa 2 atau 3 bulan sekali.
Jadi setiap tahun, setahun itu paling nggak 3-4 kali, yaitu ada kan acara besar. Apakah kaitannya dengan acara syukuran atau kaitannya mungkin kalau yang di omah ngaji dan TPA itu adalah kaitannya dengan wisuda, ya itu bisa dilakukan, ya. Dan insya Allah Ustaz Zaid juga bisa langsung terjun. Ustaz Maghribi selalu siap ya keliling Ustaz ya, dan beliau sudah keliling ya Jawa dan Sumatera sampai Lampung aja tapi dan yang lainnya insya Allah siap ya. Kenapa? Ini kita harus bergerak ya. Antum selalu kadang-kadang nanti dananya gimana? Ikhwan, akhwat, ingat, kalau kita sungguh-sungguh serius, jika kita betul-betul yakin dengan pertolongan Allah, apa? Kalau kita pikirkan umat, pasti Allah akan memikirkan kita dan akan memberkahi, menolong perjalanan kita. Amin. Takbir. Allah. Tapi kalau kita nggak bergerak, gimana konsepnya? Maka Rakernas hari ini bawa konsep yang jelas. Apa? At-taghjir lil khairat. Perubahan untuk pada kebaikan-kebaikan yang banyak. Konsepnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Baik hati, baik iman. Ibadah. Kekuatan kita adalah bukan karena sehat kita, kuat fisik kita, tapi adalah kaitannya dengan ibadah kita. Dan ibadah ini pastikan dengan dua hal ya, hablum minallah dan hablum minannas kita. Karena ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, alimni, dzulni, Rasul ajarkan kepadaku, tunjuki aku Rasul satu amalan yang dengan amalan itu aku dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ini menarik sekali ini. Rasul tersenyum. Satu pertanyaan yang kemudian menyadarkan para sahabat, apa tenan niki? Pertanyaannya, Rasul ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu aku dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Himaya Foundation mesti bisa membawa yaitu semangat ini, spirit ini. Ya, itu apa? Pastikan apa kita zuhud terhadap dunia. Artinya betul-betul lebih mencintai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wabtagi fi ma'ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari gapai kebahagiaan negeri akhirat ya, tapi kamu jangan lupa hidup di dunia. Ternyata orang yang betul-betul serius memikirkan hidupnya untuk akhirat, itu dunianya pasti Allah akan cukupkan dan Allah mudahkan. Amin. Ya. Amin. Saya ingat satu nasihat dari seorang ulama besar yaitu Fudail bin Iyad ya. Cuman dengan kesimpulan begini. Jika kalian ya betul-betul sungguh-sungguh yaitu untuk melakukan akhirat ya, untuk kehidupan akhirat ya, maka apa? Maka Allah akan mudahkan dalam urusan ibadah dan urusan akhirat, dan Allah akan pastikan cukupkan dengan duniamu. Amin. Ya. Baik hati, baik iman, baik ibadah, baik akhlak. Ya, ingat, ternyata muslim mukmin yang berkelas adalah yang memiliki akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Tidak bisa himaya ini akan berkembang dengan baik, maju dan diberkahi oleh Allah kalau tidak menampakkan akhlak yang mulia. Jadi betul-betul akhlak itulah harus menjadi cermin. Apalagi Nabi sudah menjelaskan. Apa? Kata Nabi dengan jelas dan tegas, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Fima ma'nahu. Dua faktor utama yang paling menjadikan umatnya Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah karena dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Baik hati, baik iman, baik ibadah, baik akhlak, dan juga baik ilmu. Ayo, ilmu kita juga harus kita tambah. Kita harus semangat mendatangi majelis ilmu. Kita harus semangat membaca. Harus semangat menambah pemahaman kita terhadap Islam ini. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa cukup. Kita belajar dari Imam Bukhari. Beliau
dalam mukadimahnya itu kan kalau tidak salah ya, kalau bahasa saya nggak bisa bahasa Arab ininya, tapi kalau disimpulkan akhadul ahadis, ku ambil hadis-hadis ini, ku pelajari Islam, ku pahami Al-Quran ini dari guru-guruku yang tidak kurang mencapai 1080 orang. Kira-kira antum gurunya sampai hari ini sudah mencapai berapa? Halo? Assalamualaikum. Tapi tidak ada artinya kalau punya guru 1000 guru, 100, sejuta guru, tapi kalau masih punya sifat kiber, masih punya sifat ujub, masih punya sifat bukhlu, kikir, dan masih punya sifat apa? Sayap. Tidak ada artinya. Dan salah satu ikhwan akhwat, orang yang tanda-tandanya benar ilmunya, satu ini harus dia miliki. Apa kira-kira? Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ini salah satu betul-betul menjadi tanda dia betul-betul ilmunya benar dan dirahmati oleh Allah. Dia memiliki sifat ini. Kalau sifat ini tidak ada pada dirinya, dia belum dikatakan ilmunya diberkahi atau dirinya belum diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Ya, sebelum pusat menjawab, mungkin daerah dulu. Pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Enggak, ini harus kita miliki betul ini. Monggo. Ya. Silakan. Hayyin, ya. Hayyin, lain. Sahal. Qarib. Jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ayo, ada lagi? Tawadhu, masya Allah, ini adalah bagian akhlak yang mulia dan ini harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim muslimah. Bukan itu juga yang dimaksud. Semarang, Purworejo. Ayo, waktunya tidak terlalu lama. Boleh, mohon maaf. Dari para kiai ini boleh memberikan jawaban. Ini betul-betul menjadi landasan buta. Punya yang segudang banyak apapun, tapi kalau yang saat ini nggak ada, ilmu kita belum bisa dikatakan benar dan belum dirahmati oleh Allah. Mudah senyum, masya Allah. Tabasumuka fi wajhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jawabannya baik dan menarik sekali, tapi mohon maaf bukan juga itu yang dimaksud. Silakan mungkin Pak Tarman, Ustaz Irfan dari Lamongan, perwakilan Lamongan, monggo. Itu senyum langsung, nanti bilang senyum langsung Ustaz Irfan senyum. Pak Tarman ke sampingnya, Pak Ansor, Ustaz Maghribi. Nah, Ustaz Maghribi jangan lempar ke sini, nanti sini balik lagi. Silakan. Enggak apa-apa Ustaz Maghribi untuk memberikan pencerahan kepada yang lain. Apa Ustaz kira-kira? Ikhlas, masya Allah. Ustaz Zaid punya nama kan? Sama. Aduh. Kita ngikut Ustaz. Baik ya. Jadi jawabannya baik semua, benar semua, tetapi bukan itu yang dimaksud. Apa jelas sekali? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada rasa takut, walaupun tawaduk munduk. Tidak, belum dikatakan itu. Rasa takut ini betul-betul harus kita miliki. Makanya apa? Di dalam surat Ar-Rahman, orang yang betul memiliki takut yang sebenar-benarnya, jannatan, 2 surga Allah berikan. Tentunya saya nggak ulas tentang takut itu apa dan tapi pahami takut yang sebenarnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, baik hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Ayo kita tambah ilmu kita. Ilmunya betul-betul berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Saya ingatkan betul, salah satu orang yang betul-betul ilmunya benar, jangan pernah merasa benar. Jangan sampai menyalahkan. Mohon maaf ya, walaupun kita tahu kelompok grup ini, kita jangan nyebut dia. Hati-hati. Jangan-jangan orang yang sedang kita ajak bicara ini dia sedang gandrung kepada sana. Tanpa kita harus menyebut kelompok ini, golongan ini, grup ini.
yayasan ini, gerakan ini. Itu lebih selamat. Selamat hati kita, selamat lidah kita. Tadinya ada orang terpesona gara-gara kita ngomong, kalau grup itu, padahal dia senang dengan ustadz yang ada di sana. Dan kita tahu sibabul muslim fusukun wa qitalul kufrun. Satu hal penting yang juga saya perlu ingatkan. Hati-hati, kalau sombong udah jelas gak usah dibahas, udah jelas sekali. Cetok ya lalu. Tapi ujub ini bisa merusak amal kita. Karena ujub ini bedanya dengan sombong apa? Kalau sombong ada unsur menghina, meremehkan, menjatuhkan, pamer, riya, dan juga ada kebohongan juga. Tapi kalau ujub yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Contoh paling gampang, antum lagi saum. Terus ada teman tetangganya, ya, rajin olahraga, makannya sehat-sehat tapi gak puasa. Terus bilang, alah, rajin olahraga, makannya enak-enak tapi rakat puasa. Mending aku, tidak ada nilainya saum itu. Lagi tahajud, Allahu Akbar. Malah khusyuk lebih dari itu, Allahu Akbar. Dalam hati katakan, aku ini loh ahli tahajud. Gak kayak orang-orang itu pada tidur. Hati-hati ujub. Ujub itu yang tahu dirimu dan Allah Maha tahu. Maka ini juga akan menjadi penghalang hidayah. Penghalang kesuksesan. Maka harus kita bersihkan diri kita, ya. Itulah 5 pilar untuk keluarga besar Himayah Foundation. Ini bukan hanya mengerti tapi memiliki dan memahami. Semoga kita diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya minta tambahan waktu sedikit, ya. Di dalam kitab hadis qudsi itu ada satu penjelasan yang menarik. Ini buat untuk kita semua. Apa itu? Kesimpulannya saja. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencintai orang yang tekun, mujahadah, sungguh-sungguh serius. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencintai orang yang tekun, mujahadah, teliti. Teliti di sini kaitannya dengan 2 hal. Amalnya dipastikan ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Mujahadah, serius, tekun, teliti. Kemudian orang yang jujur, amanah, tidak istijal, tidak tergesa-gesa, dan satu lagi, dan orang yang suka muhasabah diri, mengintrospeksi dirinya sendiri. Mohon afwan, para ikhwan dan akhwat, saya ingin ajak antum satu hal ingatkan, yaitu apa? Satu ayat ini antum pegang betul, bawa betul. Mohon nanti pulang dari sini wajib hafal ini, ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-119. Dan saya yakin antum sudah hafal. Yang sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Monggo, ya. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya. Ayo, jangan lupa selalu semua aktivitas kita pastikan niatkan karena Allah. Berdoa, mau berdakwah berdoa, mau beraktivitas berdoa, jangan lupa. Dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita setiap habis sholat subuh atau fi kulli duburi sholat, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan baik dalam ibadah kepadamu. Baik ikhwan dan akhwat, saudara kesiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita, kegiatan kita ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat juga menjadi penghapus dosa kesalahan kita dan diangkat derajat kita, dan niat yang baik kita adalah yaitu dari Allah bisa mengembangkan, memuliakan, memperjuangkan Islam dan untuk kemuliaan Islam dan umat Islam melalui Himayah Foundation. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kenang-kenangan dari saya, ikutin saya satu doa ini, lazimkan, insya Allah doa ini akan menjadikan hidup kita akan lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikan saya insyaallah 2 kali hafal. Kalau enggak nanti insyaallah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Lidah lisan yang selalu jujur.
Akhlak yang mulia. Hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada tutur kata kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah. Dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.